Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke pertemuan kimia. Nah, hari ini kita akan bahas-bahas soal ya mengenai kesetimbangan kimia ya, kalau nggak salah sama. Oke, nanti akan kita lihat slide-nya ya. Yang pasti kalau seandainya waktunya cukup 30 menit untuk bahas 2 PPT, 2 minggu kita yang nggak ketemu, nah maka kalau nggak terbahas ya 1 PPT. Oke, langsung saja Ibu akan share PPT-nya. Ini paket 2 ya. Oke, udah kelihatan slide-nya? Udah kelihatan slide-nya, nah, apa belum? Sudah, Bu. Kok nggak ada suaranya? Halo, udah kelihatan slide-nya atau belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah, kalau sudah, oke. Maka langsung saja kita ketemu di soal kesetimbangan kimia. Nah, ini adalah soal SBMPTN yang 5 tahun terakhir yang Ibu kutip. Ya. Ya bisa diulangin ya. Oke, coba silakan baca soalnya, Nak. Sejumlah tertentu gas belerang trioksida ini ketutup ya sama ini. Ya. Trioksida atau SO3 dimasukkan dalam wadah bervolume tetap sehingga tekanan dalam sistem tekanannya berapa atm? 9 atm. Oke. Kemudian ini adalah reaksinya. Nah, jika pada saat setimbang tekanan dalam wadah tersebut menjadi 12 atm, maka Kp untuk reaksi tersebut adalah berapa? Oke, kira-kira apakah kalian pernah mengerjakan soal ini? Ya, Nak, bagaimana? Apakah pernah mengerjakan soal ini? Belum ya? Oke, kalau belum, nah di sini udah dapat jawabannya itu A. Perhatikan, ini soal adalah soal termasuk soal yang berat sekali untuk dikerjakan pada tahunnya. Nah, ketika soal ini keluar ya, kenapa seperti itu? Karena banyak yang kosong di soal seperti ini. Nah, jadi kalau kita baca soalnya, ini adalah soal hukum kesetimbangan kimia. Kp itu apa Kp? Kp itu apa, Nak? Di kesetimbangan. Nah, apa itu konsep kesetimbangan? Ibu udah kirimkan di modul di psikologi mengenai materi kesetimbangan kimia dan materi-materi yang lainnya. Oke. Konsep kesetimbangan itu apa artinya, Nak? Ketika laju reaksi ke arah kiri sama dengan ke arah kanan. Oke. Kemudian di kesetimbangan ada yang disebut dengan KC dan ada yang disebut dengan KP. Apa bedanya antara KC dengan KP? Ada yang masih ingat? Wah, banyak lupa ya. K itu apa, Nak? Kalau di kesetimbangan yang disebut dengan K ini apa? Konstan? Konsentrasi, Bu. Apa? Yang disebut dengan K itu apa? Konstan? Konstanta, Bu. Ya, konstanta. Kenapa suaranya sangat kecil kali ya? Bentar ya. Oke, konstanta ya. Nah, kalau KC ini berarti apa? Konstanta kesetimbangan berdasarkan C itu apa, Nak? Konsentrasi. Konsentrasi, Bu. Ya, konsentrasi. Kalau KP itu berarti konstanta kesetimbangan berdasarkan tekanan. Tekanan. tekanan ya.
tekanan parsial gas. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang kita ke reaksi. Sejumlah tertentu gas SO3, nah ini reaksinya kita buat, 2SO3 gas menghasilkan, setimbang menghasilkan 2SO2 gas ditambah O2 gas. Oke, ini kan konsepnya mengulang ya Nenek ya. Sehingga Ibu tidak perlu menjelaskan dari kulit awal sampai kepada dalam-dalamnya. Nah, ini kita hanya sekedar, oke, karena kan kalian sudah mempelajari di kelas sebelumnya. Nah, kalau KC, pertanyaannya adalah KC, Nak, ya, yang ikut dalam rumus tersebut hanya fase apa saja yang berpengaruh ke KC? Gas dan liquid. Iya, gas dan liquid. Oke, kalau KP? Gas saja. Hanya gas saja. Oke, berarti ini hanya gas saja, ya kan, berpengaruh. Kebetulan semuanya adalah gas. Oke, sekarang kita lanjut. Sejumlah tertentu gas belerang trioksida dimasukkan ke dalam wadah volume tetap hingga tekanannya 9 atm. Berarti si SO3 ini yang 9 atm. Nah, mula-mula. Oke. Kemudian pada saat setimbang, tekanan wadahnya menjadi 12. Berarti kalau ada mula-mula, kita harus tahu berapa yang bereaksi dan berapa yang setimbang. Nah, ini kan konsep kesetimbangan. Pada awal, ini belum terbentuk, ya kan? Oke. Katanya pada saat setimbang tekanan dalam wadah. Berarti yang 12 atm ini tekanan siapa? Tekanan wadah, nah. Berarti ini adalah tekanan total. Artinya, tekanan SO3 ditambah dengan tekanan SO2 ditambah dengan tekanan O2, hasilnya pada saat setimbang nanti harus sama dengan berapa? 12, Bu. 12 atm. Paham? Paham, Bu. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kalau paham bilang paham, kalau tidak bilang tidak, biar kita ulangin lagi, atuh. Nah, oke. Sekarang, berarti pada saat setimbang, total mereka ini harus 12. Nah, bagaimana cara mengetahui KP? Sekarang dia nanya KP. Apa rumus menghitung KP, Nak? Yaitu tekanan produk, ini ya, ini produk ya. Berarti tekanan SO2 dikali dengan, oke, pangkat dengan koefisien. Koefisiennya adalah 2 dikali tekanan O2 per tekanan siapa? Reaktan, Bu. Iya, reaktan. SO3. Jangan lupa pangkat koefisiennya, yaitu 2. Nah, masalahnya di sini kan kita belum tahu ini berapa, dan ini berapa untuk memenuhi nilai ini. Maka gimana caranya, Nak? Ada yang tahu? Ayo. Kita misalkan ini sebagai variabel X, ya kan? Tapi ingat, harus sebanding dengan koefisien awalnya. Kalau ini 2 molekul atau 2 mol, berarti ini 2 X atm. Yang ini juga 2 X atm. Sedangkan ini? X. Oke. Sehingga ini tinggal turunkan X, 2X, yang ini 9 dikurang 2X. Ingat, yang sebelah kanan itu kan pada awalnya belum ada terbentuk produk, maka tidak ada, tinggal dijumlahkan. Nah, kalau sebelah kiri, kan ini kan pada saat mula-mula, ini yang bereaksi, berarti ini dikurangkan. Paham ya? Nah, berarti artinya apa? 9 dikurang 2X, ditambah 2X, ditambah X, sama dengan 12. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham, oke. Lanjut, berarti X ini habis ya. Maka X sama dengan berapa? X sama dengan 3. 3 ya. Oke, X berarti 3 ATM. Sehingga untuk memasukkan nilai
tekanan parsial masing-masing tinggal ya kita kurangkan saja ya. Berarti untuk tekanan SO3 9 dikurang 2X berarti 9 dikurang 6. Hasilnya adalah 3 atm. Oke. Untuk SO2 berapa, Nak? 2X berarti 2 dikali 3. Maka 6 atm. Lanjut untuk tekanan O2, ini adalah X, berarti adalah 3 atm. Nah, selanjutnya langsung masuk ke sini. Maka KP sama dengan, masukkan nilainya PSO2 berarti 6 kuadrat dikali PO2 berapa? 3 per Ayo, tekanan siapa? Nah, ini SO3. Berapa tekanannya? 3, Bu. 3 pangkat 2. Oke. Tolong Nak suaranya dikuatin karena Ibu nggak bisa. Kalian ini sebenarnya paham atau belum? Oke, Bu. Oke. Maka hasilnya berapa? 12, Bu. 12, Bu. 12 ya? Oke. Ya, Bu. Ya, pas ya. Ini habis maka hasilnya adalah 12. Oke, jadi seperti itu. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini masih soal kesetimbangan kimia. Nah, jadi pada tahun, kalau nggak salah pada tahun 2017 ya, 17. Nah, itu soal kesetimbangan kimia ada 3 keluar di SBMPTN. Dan bentuk soalnya seperti ini. Nah, dan seperti tadi juga. Maka silakan kita baca soalnya. Pada suhu tertentu dalam wadah 10 liter terdapat kesetimbangan N2 ditambah O2 menghasilkan 2 NO. Oke, kita buat dulu reaksinya. N2 gas ditambah dengan O2 gas menghasilkan 2 NO gas. Oke. Pada saat setimbang, ingat tanda kurung kurawal seperti ini menyatakan apa nak dalam kimia? Konsentrasi, Bu. Konsentrasi. Bagus. Oke. Konsentrasi masing-masingnya adalah untuk N2 sama dengan O2 0,2 dan NO 0,4. Maka kita buatkan ya pada saat setimbang S. Nah, langsung di sini. Si N2 0,2 molar, O2 juga 0,2 molar dan NO-nya 0,4 molar. Nah, terus jika ke dalam sistem ditambahkan 2 mol NO ya, maka konsentrasi gas NO pada saat kesetimbangan yang baru berapa? Ya, artinya seperti ini. Nah, kalau kita buatkan lagi reaksinya di bawah ya, N2 O2 setimbang menghasilkan 2 NO gas. Mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Nah, ini kita coret ya. Oke. Ke dalam sistem ditambahkan 2 mol NO. Nah, kan pada awalnya ini udah ada ya. Si N-nya 0,2 molar. Si O-nya 0,2 molar. Ya, Nak ya. Nah, kemudian di sini NO-nya udah ada 0,4, tetapi ditambahkan lagi 2 mol. Nah, maka ini langsung ditambahkan. Tetapi ini kan molar. Berarti ini kita ubah dulu ke molar. Berapa molar ini, Nak? 0,2. Ya, karena volumenya 10 berarti 0,2 molar. Sehingga totalnya jadi 6 molar kan? 0,4 tambah 0,2, 0,6 molar. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih siapa yang bereaksi. Kita kan mau cari konsentrasi si NO yang baru. Ini. Berarti kita harus tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, dalam reaksi kesetimbangan, nah, pernah dengar nggak hukum atau azas Le Chatelier? Masih ingat Le Chatelier? Ada aksi, ada reaksi. Nah, jadi
apabila faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesetimbangan, yaitu salah satunya adalah konsentrasi. Yaitu apabila konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan ya akan bergeser dari arah reaksi tersebut. Nah, ini untuk konsentrasi. Nah, artinya gini, dalam sistem ini yang diperbesar siapa? Konsentrasi siapa tadi, Nak? Produk, Bu. NO kan? Kan katanya yang ditambahkan NO kan? Iya, Bu. Betul apa enggak? Betul, Bu. Betul. Berarti nanti kesetimbangannya akan bergeser dari arah zat itu. Berarti dia bergeser ke arah kiri. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ini X, ini 2X ya. Karena ini dia 2, maka ini yang ditambah, ini yang dikurang. Kenapa seperti itu? Karena zat yang diperbesar adalah si reaktan. Maka dia akan bergeser dari arah reaktan tersebut. Kalau dari, ada kata dari, berarti kan kebalikannya. Ini yang diperbesar, ini yang makin kecil. Nah, dasar yang ini, Nak, ini harus kalian ingat. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham, oke. Lanjut. Berarti ini 0,2 tambah X, ini 0,2 tambah X, yang ini 0,6 kurang. Paham kira-kira? Paham, Bu. Terus gimana untuk mendapatkan nilai X-nya? X didapatkan dari, nah dari sini. Kan dari sini kan dapat nanti harga KC. Oke, langsung saja. KC-nya berarti rumusnya apa, Nak? Konsentrasi produk atau NO pangkat Pangkat 2, Bu. 2, Bu. kali konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2. Nah, maka berapa? 0,4 kuadrat per 0,2 kuadrat. Ayo hitung berapa itu? Berapa? 0,4, Bu. 4? 0,4, Bu. 0,4. Kok 0,4? 0,4 ya? 0,16 per 0,04. 4 dong seharusnya. Ya kan? Oh iya, Bu. 4, Bu. Nah, selanjutnya harga KC yang ini, ingat, dalam kesetimbangan reaksi yang sama, mau berapapun itu konsentrasinya, akan menghasilkan K yang sama. Berarti nilai K yang ini bisa kita pakai untuk reaksi yang kedua. Maka kita masukkan 4 sama dengan, yaudah ini. Berarti NO kuadrat, berarti 0,6 kurang 2X pangkat 2, karena ini dia koefisiennya 2, per 0,2 ditambah X, karena ini juga sama ya kali ini, berarti ini kita bisa kuadratkan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Ini kuadrat ini 4. Bisa kita apain ini? Masing-masing kiri kanan bisa kita Akarkan. akarkan. Oke, berarti 2 sama dengan 0,6 dikurang 2X per 0,2 tambah X. Oke. So, kita kalikan berarti 0,4 ditambah 2X sama dengan 0,6 kurang 2X. Langsung saja. Berarti X-nya berapa?
0,1. 4X. Oke ya. 4X 0,1. sama dengan 0,6 dikurang 0,2 berarti 0,2. Maka X-nya sama dengan berapa, Nak? 0,05. Benar nggak? Aduh, mana ini suaranya? Kok kelas 12? Bu, itu kok jadi Ini. jadi 4X, Bu. Itu kok Oh, jadi apa? 4X? Gimana, Nak? Oh, nggak 0,2. nampak, Bu. Oke, sorry. 2X ditambah 2X. 4X ya. Oh iya. Pas kan? Ini 0,6 dikurangkan 0,4. Jadinya 0,2, maka X 0,05. Ya udah, kita masukkan ke sini. Nah, 2 kali 0,05 berapa? 0,1. 0,1. 0,6 dikurang 0,1. 0,5, Bu. Ya, 0,5. Oke. Maka jawabannya adalah cantik. Bisa, Nak? Ini soalnya Insya Allah bisa, Bu. kelihatannya aja ribet. Ya. Tapi pengerjaannya itu kalau udah paham pasti bisa. Oke, bisa Ibu lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Next, kita ke materi. Nah, apa ini? Ini juga soal 2017 atau 2018 ini. Oke. Ini soal materinya dulu lah. Sifat Koligatif larutan. Yes, oke. Larutan A dibuat dengan melarutkan 5,94 gram elektrolit kuat. Oke. Dan larutan B 17,1 gram sukrosa dengan MR sekian dalam 500 ml air. Jika diketahui perbandingan penurunan titik beku. Nah, itu sifatnya. Kalau penurunan titik beku berarti itu adalah delta TF. Delta TF larutan A banding delta TF larutan B itu sama dengan 12 banding 5. Sekarang kita lihat. A dibuat dengan cara apa tadi? Ini kan? Nah, sedangkan B dibuat dengan cara ini. Itu dulu. Nah, jadi apa yang ditanyakan soal baru kalian buat pembahasannya, sketsanya dulu atau coret-coretannya dulu seperti ini. Jangan begitu di sini kalian buat diketahui ditanya. Nah, itu akan habis waktu kalau di SBMPTN. Nah, kalau sudah seperti ini, pasti dia nanya salah satu komposisi dari yang ada di dalam rumus ini. Oke, untuk delta TF itu rumusnya apa, Nak? M dikali KF. Iya, Kali KF Ibu. dikali M. Kalau ada elektrolit kalikan I. Oke. M itu apa rumusnya? Pasti molal. Gram per massa dikali 1000 per gram pelarut, Bu. Oke, bagus. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah paham sini, ya udah kita masukkan di sini. Delta TFA langsung saja. Gramnya. Oke, KF. Untuk KF sama-sama habis kan, Nak? KF ini banding KF ini pasti habis. Karena ini kan perbandingan. Oke, maka kita tinggal pakai ini. Ya kan? Oke. Maka langsung saja gramnya 5,94 per mr. Nah, kan dia nanya rumus molekul dari LX2 di mana LX2 ini sendiri adalah zat A. Berarti secara otomatis kita harus hitung mr-nya dulu. Oke, dikalikan dengan 1000 per pelarutnya dalam satuan mililiter. Ingat ya, karena rho air sama dengan 1, maka kalau volume airnya itu 250 mili, maka massa airnya juga 250 mili.
Betul? Betul, Bu. Oke, per 200. Nah, elektrolit kuat, nah, elektrolit kuat itu berlaku I sama dengan N. Ya kan? Yaitu jumlah ion sama dengan faktor Van Hoff. Van Hoff. Berapa jumlah ionnya? LX2. Tiga, Bu. Ya. Oke. Oke, ini kita buat di sini aja. 12:5. Oke, sama dengan oke. Nah, ini kita buatnya 12-nya di sini aja ya. 12. Nah, ini nanti 5. Oke. Lanjut, gram untuk sukrosa 17,1 per mr sukrosa adalah 342. Dikalikan dengan 1000 per. Berapa pelarut untuk sukrosa? 100 ml, Bu. 100. Pakai I lagi enggak, Nak? Enggak, Bu. Enggak, karena Non-elektrolit. dia non-elektrolit. Oke, maka sampai di sini. Nah, kita langsung coret. Ini tinggal 4. Oke, ini habis. Ini berapa ini? 0,1. Ini 2. 1.500. Ini habis tinggal 2. Ya kan, Nak? Iya, Bu. Oke, ini habis. 2 habis. Mana lagi yang kira-kira habis? Ini habis ya. Oke, jadi ini tinggal 0,5. 0,512. Oke. Maka langsung aja ini kita kalikan 12. Langsung sajalah hasil akhirnya yaitu kita sunglap jadi 297. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, nah. Satu soal lagi. Soal lagi ya. Ini mengenai sifat koligatif juga. Oke, ini soal yang hot. Ya. Oke. Suatu larutan glukosa memiliki penurunan tekanan uap. Apa simbol dari penurunan tekanan uap? Delta P, Bu. Delta P. Ya. Nah, delta P untuk larutan glukosa sama dengan 1/16 kali tekanan uap jenuh air. Kalau tekanan uap jenuh air berarti itu adalah P0. Kenapa? 0 itu menunjukkan pelarut murni. Murni, Bu. Iya, nah oke. Jika AR bla 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 bla, koma, maka kadar glukosa dalam persen massa. Berarti dia nanya kadar glukosa dalam larutan. Nah, kita bergerak dari sini. Oke, delta P itu rumusnya apa, Nak? Untuk menghitung penurunan tekanan uap larutan. Yaitu apa? Sekarang Ibu mau nanya. Ya. Kalau misalkan ini air murni ya. Nah, tekanannya sama dengan sebesar P. Kemudian Ibu didihkan sehingga dia akan menguap. Ya, sehingga menguap. Oke. Kemudian ke dalamnya kita tambahkan suatu zat terlarut. Sorry ya, tadi ini untuk H2O dia P0. Ditambahkan zat terlarut, misalkan gula, garam, jadilah P. Maka tekanan yang paling besar siapa? Ketika dia udah ditambahkan zat terlarut atau P atau masih murni? Siapa tekanan paling besar? Nah, oke, sekarang gini. Siapa yang paling banyak menguap ketika dia masih berupa air murni atau ke dalamnya sudah ditambahkan zat terlarut?
Hah? Waduh, kemana semua orangnya ini? Yang pasti, ketika dia masih murni, itu lebih mudah untuk menguap. Ibu nggak tahu nih respon kalian ini tidak tahu atau tidak mau tahu. Mana nih suaranya? Kelas 12? Iya, Bu. Hadir, Bu. Oke. Berarti untuk dari sini, dari konsep ini dulu. Delta P rumusnya adalah P0 dikurang P. Di mana P0 itu untuk apa? Untuk air murni dan P itu untuk larutan. Ingat, ketika dia sudah dalam bentuk larutan, zat yang menguap itu sedikit dibandingkan dengan ketika masih murni. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, paham. Oke. Nah, berarti ini rumusnya adalah P0 dikurangkan dengan P ya. Nah, kemudian di sini lagi ditambahkan dengan 1/16. Oke, sorry. Ini karena waktunya sudah habis. Nah, Ibu kira pembahasan ini masih panjang ya. Maka Ibu lanjut di ini aja, di psikologi. Nanti akan Ibu share, karena jam keempat akan diisi oleh guru yang selanjutnya. Oke ya? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau gitu Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.